Selamat datang di Skin View. Episode kali ini kita akan nge-review Huda Labo Shirojun Ultimate Whitening Lotion versi Indonesia. Dari segi packaging, dia punya ukuran 100 ml untuk yang full size sama 20 ml untuk yang starter pack-nya. Tutupnya flip top sehingga meskipun bahannya plastik, dia mudah untuk dibuka dan ditutup. Lubang aplikatornya juga kecil untuk memudahkan mengontrol isi yang akan dikeluarkan. Tapi sayangnya kemasan luarnya itu mudah mengelupas. Jadi kalau bagian atasnya itu dikletek, yang bagian bawah juga ikut ngelupas. Atau misalkan kegesek-gesek itu juga dia bakal memudar gitu. Terus ini yang kemasan barunya aku nggak tahu bahannya kayak gimana karena aku nggak repurchase. Terus bagian belakangnya ini lengkap banget, ada klaim cara pakai, ingredients, keterangan produksi, keterangan BPOM, dan call center. Next kita ke ingredients, jadi dia termasuk yang minimal ingredients, cocok untuk segala jenis kulit termasuk kulit sensitif sekalipun. Dia udah fragrance free, ethanol free, coloran free, tapi kalau kalian concern dia masih ada methyl paraben di tengah-tengah, cuman kalau aku sendiri nggak ada masalah sama paraben. Key ingredients yang dipakai itu arbutin, ada di list keempat. Kalau kalian nggak tahu, arbutin itu turunannya hidroquinone, jadi dia alternatif hidroquinone kalau kalian mau pakai over the counter product, karena hidroquinone itu harus pakai resep dokter dan ada takaran maksimalnya gitu kalau nggak salah 5%. Terus ada hyaluronic acid dalam bentuk sodium, tapi dia udah di urutan 2 dari bawah. Terus urutan terakhir itu magnesium ascorbyl fosfat, ini bentuk stabil dari vitamin C. Untuk teksturnya sendiri dia punya warna yang sedikit keruh tapi masih dominan beningnya. Terus aromanya itu samar karena emang nggak pakai pewangi, dan teksturnya cair karena emang water based. Tuh dia runny kayak gitu. Dan kalau kita baurkan dia itu gampang diratakan, gampang di blend, dan lumayan cepet juga meresapnya. Nah setelah udah rata dan udah meresap, finishnya itu jadi lebih glowing dan lebih cerah, tapi cerah yang natural gitu, bukan cerah yang lebay. Terus tekstur kulit jadi lebih lembut dan lebih halus karena emang udah lembab gitu kan. Tapi pas awal apply itu agak sedikit lengket, tapi itu menandakan kalau dia itu melembabkan. Cuman lama-lama lembabnya itu jadi lembab yang matte. Oke, next kita bahas klaim versus resultnya berdasarkan personal experience-ku selama kurang lebih 1 bulan pemakaian. Yang pertama, tingkat iritasi rendah. Iya, aku nggak pernah iritasi pakai dia. Tekstur ringan dan mudah meresap. Iya, sesuai dengan yang kita praktekkan tadi. Tapi untuk mencerahkan kulit menurutku biasa aja. Ini before dan afternya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Tapi untuk mencerahkan noda hitam di bekas jerawat yang masih baru lumayan membantu. Cuman yang udah lama itu agak sulit. Jadi dia lebih ke mencegah kulit kusam gitu karena menangkal efek radikal bebas. Terus next, untuk melembabkan dan melembutkan kulit, iya bisa, tapi karena tadi hyaluronic acidnya itu di 2 dari bawah, menurutku dia termasuk yang ringan gitu hidrasinya. Waktu itu aku merasa kurang lembab dan aku layering lagi, tapi pas bangun tidur T-zone-ku jadi makin oily. Jadi kesimpulannya menurutku produk ini affordable, cuman 40 ribuan udah dapat 100 ml. Tapi untuk worth to buy-nya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kalian butuh hydrating toner yang melembabkannya itu ringan-ringan aja, ini bisa. Tapi kalau untuk mencerahkan nggak bisa ya, karena kita nggak tahu pasti konsentrasi alpha arbutin itu berapa persen, apalagi vitamin C nya yang udah di akhir banget. Jadi sebaiknya kalian pakai essence-nya sekalian aja karena bahan aktifnya lebih terkonsentrasi. Jadi saran dari aku, kalau kalian kulitnya normal atau kombinasi auto oily, ini cukup melembabkan sih. Tapi kalau kalian kulitnya kering, sebaiknya kalian layering sampai kebutuhan kulitnya terpenuhi. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cintai skin tone kita karena itu adalah anugerah.